Halo Sobat Juara, masih bersama saya Chef Fania Wibisono. Kali ini saya akan ajak Sobat Juara untuk lihat berbagai fasilitas dari PB Jarum yang luar biasa untuk mendukung para atlet binaannya menjadi juara. Karena itu kita langsung lihat aja yuk berbagai fasilitas yang ada di PB Jarum. Salah satunya adalah fasilitas fisioterapi. Kita akan bertemu dengan salah satu tim fisioterapi yaitu Mas Rio Tarigan. Yuk kita lihat. Dengan Mas Rio. Iya benar. Aku seneng banget bisa dapat kesempatan ke sini melihat semua yang ada PB Jarum punya ya. Wow banget fasilitasnya. Tapi sebelumnya aku mau kenalan lebih lanjut Mas Rio Tarigan ini sebenarnya di PB Jarum ini sebagai apa? Jadi saya sebagai fisioterapis di PB Jarum. Wow, fisioterapis ya. Timnya memang ada beberapa banyak, Mas Rio di sini? Kita ada 5 tim. Untuk di Kudus sendiri kita ada 3, kemudian di Jakarta kita ada 2. Untuk Mas Rio udah berapa lama di PB Jarum? Saya baru 13 tahun ya, semenjak 13 2010. tahun, wow. Udah kayaknya banyak banget pengalaman yang baik dan juga yang mengesankan di PB Jarum ini ya. Kalau saya mau tahu nih kira-kira atlet-atlet bulu tangkis ini pasti kan banyak nih yang cedera, terus ceritanya apa aja. Pengen deh, boleh nggak Mas Rio kira-kira sharing dengan saya? Boleh banget, boleh. Kalau gitu sambil duduk aja di sana ya biar lebih enak. Oke, Ya? kita ke situ ya. Iya, yuk silakan. Mas Rio, seberapa penting sih peran fisioterapis ini bagi para atlet binaan di PB Jarum? Tentunya sangat penting sekali ya, walaupun kita termasuk tim support atau tim penunjang. Jadi kalau atlet ini kan sangat dekat sekali dengan cedera gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal kondisi tersebut, kita bisa langsung menanganinya dengan maksimal. Makanya di PB Jarum ini diadakan fasilitas fisioterapi seperti itu. Karena memang injured itu tidak bisa dihindari ya bagi para atlet tuh pasti nggak mungkin nggak ada kena cedera ya. Semuanya pasti pernah ya. Walaupun mungkin cedera ringan dan berat tergantung ya setiap atlet beda-beda, tapi pasti nggak pernah. Pasti ya, khususnya untuk kategori cedera berat ya. Nah misalnya setelah kita periksa, kira-kira kita putuskan kok, oh ini kondisinya membutuhkan pemeriksaan lanjutan yang kaitannya harus ke rumah sakit. Misalnya itu ronsen atau MRI atau bahkan perlu obat-obatan anti nyeri, anti radang. Nah biasanya itu kita dampingi langsung kita bawa ke rumah sakit. Dengan tujuan dokter spesialis kondisi atlet cedera tersebut. Jadi memang setelah cedera terus ke fisioterapi dulu, setelah itu baru di screening apabila memang ada cedera yang serius dan perlu tindak lebih lanjut, maka memang akan langsung dibawa disarankan ke rumah sakit ya untuk ke dokter langsung ya. Iya betul. Tapi untuk penanganan yang memang bisa in-house akan ditangani oleh PB Jarum sendiri berarti ya, hebat ya. Nanti setelah dari dokter atau rumah sakit pasti nanti kembali lagi ke kita. Makanya di PB Jarum ini diadakan fisioterapi, fasilitas ini tujuannya seperti itu. Jadi kita bisa maksimal dalam treatment anak-anak atlet PB Jarum yang mengalami cedera. Wah luar biasa. Kalau untuk cedera, Mas, cedera apa yang mungkin injured yang paling parah yang pernah terjadi di atlet binaan PB Jarum ini? Untuk bulu tangkis itu yang masih menakutkan memang cedera di bagian lutut ya. Oke, bagian lutut ya. Mungkin karena dia loncat gitu pas tapakannya tuh nggak jadi pas akibat gitu ya. Bisa loncat, kemudian dia landingnya unproperly gitu, tidak wajar. Atau bisa juga pada saat transisi gerakan kakinya juga tidak wajar. Jadi sering kita dengar istilah kayak ACL, cedera ACL atau meniskus. Oke, nah itu sampai, tapi nggak sampai patah tulangnya, biasanya cuma sampai meniskusnya aja, jadi bagian di dalam. Iya, hanya bagian ligamen. Ligamennya yang mungkin robek atau jadi perlu di fisioterapi pelan-pelan ya. Tapi nggak pernah sampai memang ada yang patah gitu sampai harus dioperasi. Kalau untuk di
bulu tangkis sampai sekarang saya belum pernah menemukan yang patah Oke, ya. Karena bukan body contact kan olahraganya gitu. Iya, kecuali kayak bener-bener yang main yang berat gitu ya, Iya. baru biasanya kena itu. Kalau untuk yang cedera, kayak tadi Mas Rio bilang ada mungkin ligamennya yang robek, itu boleh terus stay di sini atau mungkin diperbolehkan pulang atau harus terus ikut fisioterapi, gimana tuh biasanya? Oh ya, karena kita di PB Jarum sudah ada fisioterapi, jadi harus tetap stay Oke. di asrama gitu. Oke. Nanti kita Jadi nggak ada alasan pura-pura, aduh kayaknya ini cedera nih, sakit mau pulang. Oh enggak, kalau untuk spesifik hal-hal seperti itu kan kita nanti juga ada pemeriksaan khusus dibawa ke rumah sakit ya. Misalnya ronsen atau MRI gitu. Kecuali kalau permasalahan hanya nyeri-nyeri otot, misalnya karena apakah ototnya ini juga bisa robek, ataukah murni ketegangan ototnya kenceng. Nah, itu hanya kita periksa secara mandiri saja. Nah, itu mungkin di situ bisa celah yang tadi Mbak Fania maksud, misalnya nih Iya, atlet alasan atau Iya, iya. benar gitu seperti itu. Kadang-kadang soalnya kan kita berhubungan dengan anak-anak atlet binaan yang masih remaja juga ya, Iya. Mas Rio. Mungkin kadang-kadang ada rasa jenuh atau mungkin bosan Pasti, ya. pasti. Jadi kadang-kadang kita lihat, waduh ini beneran nggak ya? Apa mungkin dia jadi pura-pura cedera, jadi yang mungkin jadi memperpanjang masa penyembuhannya gitu ya, Mas Rio. Tapi selama ini yang biasanya udah cedera itu pasti sembuh, apa biasanya ada nggak sih permanent damage gitu yang terjadi karena cedera dari bulu tangkis ini? Permanent damage ini kasus spesial ya. Misalnya untuk bagian pinggang dia sudah terjadi HNP, ya kan, penjepitan saraf. belakang ya. Begitu juga dengan lutut tadi, bisa ACL atau meniskus gitu. Itu kalau misalnya tidak ditangani dengan bantuan medis dalam arti operasi, nah itu bisa permanen, tapi bukan berarti menimbulkan kecacatan untuk selanjutnya. Oh ya, karena saya tahu meniskus itu biasanya memang susah untuk disembuhkan, jadi pasti berulang lagi gitu ya Mas Rio. Kena lagi ya tuh tiba-tiba, waduh kambuh lagi gitu ya, pada saat gerakannya salah, ternyata dia kambuh lagi. Makanya pada saat kondisi tersebut, peranan fisioterapi itu membantu untuk kembali memfungsikan sendi lutut atau meniskusnya itu dengan baik, dengan cara latihan penguatan. Kita ada strengthening exercise, khususnya otot-otot penopang di sendi lutut tersebut. Gitu. Nah kalau misalnya udah mau turnamen nih Mas Rio, terus ternyata pada saat latihan terakhir gitu ya, detik-detik terakhir, dia kena cedera gitu, dan ternyata harus istirahat. Nah itu gimana penanganannya? Apa memang kalau misalnya udah tidak bisa ditanganin langsung diganti, atau biasanya yang udah pengalaman Mas Rio? Oh nggak bisa, kalau di bulu tangkis itu jadi nggak bisa diganti ya, setahu saya ya, belum pernah. Jadi kalau misalnya memang sudah deket turnamen atau besoknya berangkat, tiba-tiba dia cedera, ya mau nggak mau jadi cancel seperti itu. Tergantung tingkat cederanya. Kalau dia secara fungsional atau nyerinya masih bisa teratasi untuk dia perform di turnamen, nah itu nanti kita diskusi lagi dengan pelatihnya seperti Mana itu. yang paling sering terkena cedera untuk atlet binaan bulu tangkis? Kalau di bulu tangkis itu sejauh ini yang paling sering saya temui ya itu bagian ankle, kemudian lutut. Ankle ini ya apa? Ankle itu pergelangan. Pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Kemudian lutut. Persendian lutut. Kemudian bagian pinggang. Bagian pinggang. Karena dia loncat ya. Bisa terus? juga ada juga bagian siku. Ya, siku dari kalau jatuh dia nahan gitu ya? Bisa faktor itu. Dan juga bagian bahu. Mungkin kita tahu ya, setelah cedera pasti langsung dibawa ke fisioterapi untuk pertama mungkin cek dulu gitu ya biasanya. Penanganannya apa dulu tuh Mas Rio untuk kalau kena cedera berarti dicek dulu gitu? Dicek dulu. Jadi kondisi penanganan untuk atlet yang mengalami cedera itu pertama kali kita pasti berikan kompres es. Kompres es. Gitu. Itu kita bukan kompres air panas ya, kompres es dulu. Jadi area mana yang sakit, misalnya ankle gitu. Nah, ankle tersebut kita kasih kompres es dulu selama 15 sampai 20 menit. Setelah itu baru bisa kita kaji kira-kira kerusakannya atau problematikanya apa. Di screening dan diagnosis gitu ya. Diagnosisnya apa? Diagnosis fisioterapi ya terutama seperti itu. Kemudian kita dari situ bisa mengkategorikan, oh ini cedera ringan, apakah medium ataukah memang berat, seperti itu. Nah nanti kaitannya dengan ketiga kategori tersebut kita kolaborasi dengan pelatihnya, kita infokan ke pelatihnya. Misalnya kategori ringan berarti dia masih bisa ikut latihan gitu. Cuman mungkin intensitas latihan di lapangannya nanti agak diatur seperti itu. Begitu juga dengan kategori sedang dan berat.
Kalau berat itu udah harus full time dengan fisioterapi untuk recovery-nya. Iya, bener ya, harus terus ya. Jadi Mas Rio, menurut Mas Rio seberapa penting sih peran fisioterapi di PB Jarum ini bagi para atlet? Menurut saya sangat penting sekali ya, terutama pada masa sekarang ini ya, itu merupakan suatu mau nggak mau tuntutan yang memang harus ada ya kalau memang kita udah profesional di bidang keolahragaan. Jadi segala sesuatu support ya kan, bidang support yang bisa membantu untuk berjalannya baik atlet maupun yang lainnya gitu, sangat penting sekali ya ada fisioterapi. Karena memang kan cedera itu hampir tiap hari gitu ada, atau biasanya tiap minggu atau nggak tentu memang conditional ya. Jadi pasti harus ada fisioterapi tim yang standby di situ, yang piket gitu kali ya mungkin untuk betul. tiap hari. Setiap kali latihan harus ada yang jaga satu harus gitu. Ada, makanya operasional kita di PB Jarum fisioterapi itu kita ada dari pagi sampai kalau ada latihan malam kita sampai jam malam pun kita tetap standby. Nah Mas Ria tadi kan bilang harus standby nih setiap latihan, ataupun juga mungkin kalau tiba-tiba malam ada yang injured gitu, tiba-tiba baru berasa. Mungkin kan latihannya pagi-pagi nih, tapi begitu malam aduh kok kayak baru nggak enak, itu harus standby terus 24 jam tim fisioterapi atau gimana tuh? Kalau 24 jam mungkin enggak ya. Jadi kita ada hotline service. Iya. Kalau memungkinkan, biasanya karena kita masih juga berdekatan, jadi kalau sifatnya emergensi pasti kita datang ke asrama. Okay. Tapi untuk jam operasional tersendiri itu kita ada dari pagi. Biasanya kan ada yang latihan dari pagi dari jam 6 atau jam 7 pagi sampai jam 12. Kemudian lanjut lagi jam 3 sore sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi di jam-jam latihan tersebut pasti kita standby. Nah, untuk tim fisioterapi di PB Jarum ini ada berapa orang? Untuk tim fisioterapi kita ada 5. Jadi kebetulan kita kan ada base di Kudus dan juga di Jakarta. Jadi untuk di Kudus sendiri kita ada 3, kemudian di Jakarta kita ada 2. Banyak ya? Memang standby ya. Terus ya, nah kalau untuk fasilitas yang ada di Jarum sama yang di, fasilitas di Kudus sama yang di Jakarta, apakah itu sama atau memang beda untuk penanganannya? Secara keseluruhan sama ya, jadi dalam hal segi peralatan yang menunjang untuk fisioterapian, alat-alat treatment fisioterapi itu pasti ada, sama. Alat-alatnya apa aja tuh, Mas Rio? Kita ada ultrasound, kita juga ada TENS, kita juga ada diatermi. Alat-alatnya aneh-aneh ya? Iya, macam-macam. Bisa dilihat langsung nanti ya, mungkin gimana bisa sih alat-alatnya itu, karena tadi apa kayaknya nggak ngerti. Diatermi, apa tadi ya, itu yang nanti kita lihat lagi aja langsung ya. Siap. Karena mungkin pasti Sobat Juara juga bingung, ini alatnya apa, namanya nggak familiar soalnya dengan alat-alat itu ya. Nah untuk fungsi alat tadi itu ada yang tadi udah disebutin Mas Rio, mungkin boleh jadi macam-macam ya. Jadi kita memberikan alat tersebut tergantung kondisi dari cederanya. Jadi masing-masing alat ini memiliki peran masing-masing, fungsi masing-masing. Tergantung dari cedera, tergantung seberapa parahnya gitu. Tapi memang alat itu mungkin membantu ya untuk fisioterapi, karena biasanya sangat membantu sekali. Bukan cuma gerakan-gerakan tertentu, tapi harus ada alat yang beneran yang diperlukan. Jadi kita ada menggunakan elektroterapi, yaitu dengan peralatan tersebut, dengan mesin-mesin alat terapi tersebut. Kita juga ada namanya manual terapi ya, kita dengan menggunakan kedua tangan kita, misalnya kayak untuk membantu stretching segala macam ya. Dan juga biasanya lebih modern ya, dan satu lagi kita juga ada berupa exercise. Exercise ini macam-macam, ada penguatan, ada exercise untuk dia balancing, keseimbangan gitu. Jadi tergantung kira-kira kebutuhannya apa. Dari alat-alat yang tadi tuh Mas, kan biasanya macam-macam tergantung dari cederanya kondisi, para atletnya tuh kayak gimana. Nah jenis-jenis terapinya apa aja Mas biasanya yang ada di tim ini? Jadi gini, misalnya nih bapaknya kena ankle-nya, kesleo gitu ya. Itu kalau ada nyerinya itu pasti kita kasih yang namanya TENS. Itu yang tempelan yang berupa kayak setruman. Ya kayak saya pernah lihat ya di sosial media, di strum-strum terus itu biasanya dialirin listrik gitu. Nah itu bagus untuk reduce pain ya. Reduce pain, tapi bukan buat melancarkan peredaran darah, bukan ya? Kalau untuk melancarkan peredaran darah kita ada lagi nih, bisa dengan diatermi atau juga dengan ultrasound. Itu berarti lebih
efektif dibandingin cuma semprot atau alat biasanya kan ada Oh iya, karena kalau untuk semprot itu ya, itu kayak sifatnya penanganan hanya pertama, ya, penanganan sementara gitu ya. tapi itu pada saat turnamen ya. Oke. Tapi kalau pada saat harian latihan kita nggak sama sekali memberikan semprot, kita hanya memberikan kompres es. Nah, untuk peralatan-peralatan yang ada tuh tadi, itu semua orang boleh pakai atau mungkin ada yang telah atlet binaan yang mungkin udah berapa lama gitu baru boleh pakai alat ini, atau memang nggak fasilitas untuk semua atlet binaan boleh digunakan? Semua atlet binaan kita ya, selama ya masih di PB Jarum gitu. Oke. Kalau gitu gimana kalau kita langsung ke GOR aja Oke, boleh. untuk melihat kebetulan ada juga atlet yang baru cedera Oh ACL. gitu. Iya, mau. Ya, Ayo yuk, kita lihat mari. ya. Ya. Nah, ini Mbak Fania, ruangan fisioterapi kita. Jadi kita ada 2 unit treadmill, kita juga ada static cycling, ya. Kemudian ini kita ada parallel bars, kemudian ada trampolin, terus ada sedikit dumbbell, ada gym ball, kemudian kita ada 3 bed untuk treatment. Oh, lengkap juga ya. Jadi kalau begitu ada yang cedera bisa langsung dibawa Bisa ke langsung sini ya. dibawa ke sini. Standby setiap saat. Iya. Nah, itu kebetulan ada Halivia lagi fisioterapi yang kemarin baru cedera. Jadi Alivia bergabung di PB Jarum ini di U berapa? Biasanya kan ada kayak grup-grupnya ya. Iya. U berapa? U11. U11 ya. Prestasi yang udah diraih selama di sini apa aja? Daihatsu Aztec Medan 1, juara 1. Terus Daihatsu Aztec Balikpapan, finalis. Terus juara 3 Makassar. Hebat. Habis itu sama Surabaya, juara 1 juga. Daihatsu. Emang berprestasi semua hebat ya. Iya. Nah, ini kebetulan Alivia ini habis pasca cedera ACL. Nah, boleh ceritain nggak Alivia kenapa bisa sampai cedera itu? Awalnya latihan game sparring gitu sama reku bawah. Terus ngambil transisi, kayak ke flashet gitu, lututnya masuk. Tapi itu emang sering kayak gitu ya Mas Rio kalau Iya, atlet jadi itu? itu tadi ya gerakan refleks yang tidak disadari, respon gerakannya seperti itu. Gitu. Jadi ada yang bisa akibat transisi, misalnya mau geser ke samping atau ke depan, ada juga yang dari lompatan pada saat landingnya. Nah, untuk Alivia ini kebetulan transisi pada saat mau ke samping ya, ngambil bola Mau samping. ngambil sip gitu ya, jadi Iya. kena ya. Iya. Aduh, serem banget situ. Udah berapa kali mengalami cedera? Oh. Sebelum yang ini ya, sebelum yang bener-bener yang parah. Sebelumnya pernah nggak cedera juga? Pernah hamstring sama lutut. Waduh, Ya, tapi itu berat ya, tapi itu kategori lebih ringan dan sedang. sering ya, emang banyak selalu begitu ya. Nah, treatment yang dijalani selama proses penyembuhan nih apa aja? Fisioterapi sama penguatan. Oke, jadi memang saling support satu sama lain Saling ya? support, itu masih satu komponen gitu. Oke. Sama kayak ini berarti ya, memang ditempelin untuk Ya, terus nah itu ya, ini kurang lebih. kebetulan pakai yang tadi sudah saya bilang, ini Alivia lagi pakai TENS. Ini dia untuk mengurangi nyerinya gitu. Jadi rangkaian dari penata laksanaan fisioterapinya, setelah dia menggunakan peralatan terapi, dia langsung untuk ke atas, yaitu exercise strengthening, exercise latihan penguatan. Makanya, oke. Untuk proses penyembuhan berapa lama nih? Kemarin. Kembali karena untuk kasus Alivia ini kita memang secara teori protokolnya 3-6 bulan atau 1 tahun ya. Tapi kalau kita orang praktisi lapangan kita lihat kemampuannya seperti apa. Dan sangat bersyukur sekali progresnya cepat ya? dan bagus. Iya, wah hebat ya. Waktu pas awal cedera gitu, berpikir nggak sih, waduh nih nggak bisa sembuh nih, kayaknya lama nih. Pernah ada kepikiran gitu nggak sih? Enggak. Ya, pasti sembuh ya? Iya. Karena teman-temannya banyak yang begitu atau apa? Kalau kasus ini biasanya hanya 1-2 ya yang terjadi. Gitu. Ibaratnya apes. Apa sih ya? Musibah ya? Musibah. Tapi nggak takut? Enggak.
Hebat loh Soft of You. Selama treatment dari proses penyembuhan setelah pasca operasi, ada nggak yang treatmentnya tuh kayak sakit gitu yang dijalanin selama ini? Kalau alat, pakai alat atau penguatan? Ya apa dua-duanya boleh. Kalau pakai alat nggak ada. Nggak ada ya, aman ya. Yang kalau penguatan? Kalau penguatannya waktu nekuk latihan nekuk ditekannya. Nyeri ya kayaknya Mas ya? Ya sakit. Berapa lama tuh sakitnya terus-terusan? Dari 3 bulan sembuh? Sebulan masih sakit terus kali ya? Ya. Apa nggak? Akhirnya benar-benar hilang, sekarang udah hilang, Iya, baru hilang sama iya. sekali ya? Boleh coba nggak Mas, alat apa sih yang dipakai untuk mengurangi rasa sakit itu? Kalau untuk rasa sakit yang paling efektif yang sedang dipakai ini ya, ini pakai namanya TENS. Oke, ini ya berarti TENS ya alatnya ya? Kemudian kita yang di sampingnya itu ada ultrasound, dan yang sebelah sana kita ada diatermi. Oke, itu semua dipakai semua nih untuk membantu Untuk penyembuhan? kondisi Alivia kita pakai semua. Oke. Jadi biasanya kayak ada aliran listrik kayak apa ya, kayak gigit semut gitu ya rasanya Iya, mungkin kalau ya? yang ini seperti itu gitu. Kalau yang ultrasound dia ada seperti sensasi hangat. Nanti kita kasih gel kayak ultrasound Kayak itu USG pemeriksaan biasa ya? USG seperti itu. Nah kemudian kalau yang diatermi itu gelombang diatermi ya, jadi kayak disinar. Gitu. Oh oke. Kamu apa yang kamu berasa kok nggak bisa bener-bener nggak ada takut, nggak ada apa ya kayak aduh gagal nih di PB Jarum nih, bisa diputus asa nih, takut nih ntar dikeluarin nih, takut nih ntar nggak bisa lanjut gitu, takut nih ntar apa harus worst skenario apa benar-benar harus di-cut, nggak bisa main bulu tangkis sama sekali gitu. Kepikiran itu nggak? Enggak. Karena kayak yakin gitu di sini. Pasti sembuh bisa balik lagi ke lapangan. Emang kamu tahu itu sakitnya apa, terus gimana cara treatmentnya? Tahu. Kamu Google gitu? Ya. Makanya kamu jadi yakin gitu, ini nggak apa-apa, ini penyakit biasa untuk cedera biasa dari atlet bulu tangkis gitu? Iya. Terus selama yang kamu di sini gitu sakit, pulang atau apa memang nggak ada yang siapa yang rawatin kamu di sini waktu kamu sakit? Oh, di sini masih ada, waktu itu ada babaknya bantuin, pelatih sama tim fisio juga selalu mendukung, memotivasi, mensupport. Hebat ya. Jadi waktu pas operasi kamu juga nggak takut? Enggak. Ini hebat loh, banyak yang jagain ya soalnya ya. Nah pas kamu lagi cedera itu kan lama kan di sini 3-6 bulan ya. Nah pengen pulang nggak sih ke rumah? Kadang-kadang pengen. Pengen pulang ya. Terus tapi boleh seharusnya pulang Mas Rey kalau misalnya cedera? Tergantung kondisi ya, tapi nanti bisa dibicarakan dengan pelatih untuk perizinannya. Gitu. Terus, tapi kemarin ya lewati 6 bulan itu dengan santai aja ya buktinya. Sekarang udah balik lagi dengan normal ya. Terus setelah cedera kemarin udah main ada beberapa turnamen lagi atau belum? Baru latihan-latihan aja? Masih latihan-latihan. Masih ada berasa nyeri nggak? Enggak. Ini udah berarti 6 bulan ya bener-bener bagus lagi? 6 bulan atau lebih? Lebih. Udah berapa lama? 8 bulan. Dari cedera 8 bulan ya? Jadi udah balik full normal, aktivitas seperti biasa ya? Alifa, thank you sekali. Terima kasih banyak Ya, terima udah kasih sharing kembali. ceritanya. Semoga bisa menginspirasi sobat di luar sana semua yang pengen ikut juga ya masuk ke sini walaupun gagal, tapi tetap terus berjuang. Mungkin kamu ada kesan-pesan mau diceritain di sini atau mungkin ada mau sharing kata mutiara sedikit bagi orang yang memang anak-anak seusia kamu yang pengen masuk juga bulu tangkis atau pengen jadi seperti kamu gitu di sini. Kalau mau masuk sini harus berjuang lebih keras lagi. Semoga yang di sana ingin yang masuk Jarum semoga bisa tercapai. Thank you. Semoga cepat sembuh dan aku tunggu ya juara olimpiadenya. Mas Rio, thank you. Ya, Terima kasih sama-sama, banyak Mbak udah Tania. bisa kesini lihat semua fasilitasnya luar biasa. Semoga saya bisa kesini lagi dan berkunjung untuk melihat olimpiadenya. Alifa ya, soon ya. Oke, thank you. Sobat Juara, gimana tadi pertanyaannya sudah terjawab semua belum? Seru-seru banget kan ya? Semoga sekarang kalian semakin tahu apa aja sih yang dilakukan oleh tim fisioterapi di sana. Oke, jangan lupa kejayaan olahraga satukan bangsa, maka prestasi atlet bulu tangkis itu menjadi perekat bangsa. Sampai jumpa di Menjadi Juara.